Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back in my YouTube channel Astaranto Jakarta Bima NF, pemersatu pendekar pesilat tarungan Real Fighter di seluruh Indonesia. Sugeng Dalu dulur-dulur, selamat malam. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita ada semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ingin membahas bersama dulur-dulur semua. Ini lebih ke sharing ya tentang salah satu komentar yang menurut saya ini perlu dijadikan pembahasan untuk kita bersama agar kedepannya ini tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman sesama dulur-dulur PSHT sendiri terutama. Nah, ini ada komentar yang menurut saya ini sangat menarik untuk dibahas, yaitu Mas Bim, boleh nggak misalnya warga PSHT itu mengikuti bela diri lain atau menggali ilmu di tempat bela diri lain. Nah, ini buat dulur-dulur semua, ini saya tidak mengajak dulur-dulur semua untuk sama dengan pendapat saya. Jadi monggo dulur-dulur semua, menurut dulur-dulur gimana pendapat dulur-dulur perihal tentang kasusnya kalau seperti ini. Ini kalau misalnya ada warga PSHT lalu ikut bela diri lain, nih hukumnya gimana? Nah, kalau menurut saya ini setelah saya sharing dengan Mas Benny, apabila mengikuti bela diri lain, warga PSHT mengikuti bela diri lain, itu sebenarnya tidak apa-apa dulu. Jadi ADART juga tidak dilarang dan pepacuh pun juga tidak ada larangan bagi kita untuk mengikuti bela diri yang lain. Hanya saja untuk hukum sosial masyarakat ini yang diberlakukan di kehidupan nyata, karena kita mengambil contoh yang sudah terjadi seperti Kang Mas Wardi ya. Perjalanan beliau untuk menjadi atlet di kancah MMA di One Pride itu sangat luar biasa dulu. Karena apa? Sebelum beliau mengangkat bendera atau panji PSHT, ketika beliau menang, beliau ini mengalami hujatan-hujatan. Sebelum beliau terkenal seperti sekarang ini, itu Mas Wardi itu dianggap sebagai pengkhianat PSHT ya. Sudah keluar dari PSHT dan sebagainya lah. Sebenarnya untuk menjadi seorang pemenang dalam MMA atau One Pride ini tidak cukup hanya menggunakan bela diri pencaksilat, tapi juga ada Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu dan sebagainya. Nah, ini yang pandangan dari mayoritas warga-warga PSHT itu kalau misalnya ikut bela diri lain atau memakai seragam lain, misalnya pakai seragam taekwondo atau memakai seragam yongmodo dan sebagainya, itu dianggap sudah keluar dari PSHT. Itu sebenarnya tidak. Jadi tidak masalah apabila kita menggali ilmu di tempat atau perguruan lain, karena kita ini adalah organisasi. Jadi kita ini adalah ormas, organisasi masyarakat. Saya beri contoh ya. Saya orang NU. Saya mengikuti pengajian Muhammadiyah. Nah, itu tidak masalah. Hanya saja pandangannya mungkin bagaimana gitu ya lor ya. Nah, begitu juga dengan warga PSHT. Apabila mengikuti bela diri yang lain atau menggali ilmu di tempat bela diri yang lain, itu sebenarnya tidak masalah. Hanya saja pandangannya itu juga seperti apa. Nah, ini ada nih cerita dari Mas Aldo. Beliau ini adalah Aster Bekasi yang mewakili saya untuk ngevlog di tempat latihan Muay Thai. Memang itu request dari saya, Mas Aldo, coba Anda silaturahmi ke tempat bela diri lain selain pencak silat kalau bisa ya, menggali ilmu di sana. Kira-kira orang sana tuh welcome nggak terhadap ilmu yang mereka miliki? Mereka mau nggak ngasih teknik-teknik atau materi kepada Mas Aldo, selaku Mas Aldo juga warga PSHT. Kalau bisa Mas Aldo juga masuk ke arena mereka atau area mereka tuh pakai kaos PSHT. Nah, ini dulur-dulur pengen tahu keseruannya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astaranto Jakarta. Saya Aldo Mulyadi. Di sini saya sedang berada di KONI, tempat latihan atlet Muay Thai dan tinju dulur-dulur.
kita akan wawancara salah satu atlet Muay Thai dan tinju yang ada di KONI ini. Pengen tahu kelanjutan seperti apa? Ikuti terus, check it out. Bang siapa namanya Bang? Bang Bernard. Bang Bernard. Oh, kita akan wawancara nih dengan atlet satu ini nih. Bang Bernard, di sini latihannya setiap hari apa Bang Bernard? Setiap hari. Setiap hari. Oh, setiap hari. Itu latihannya jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini latihannya dari pagi pas jam 5, habis latihannya jam 9. Oh, jam 9. Itu di sini fokus kejuaraan apa aja di sini Bang? Kejuaraan apa? Tinju sama Muay Thai. Oh, di sini jadi Iya, satu. ada cabur Muay Thai, ada cabur tinju. Kalau atletnya itu Muay Thai sendiri, tinju sendiri apa? Iya. Jadi satu. Pertama untuk programnya satu, habis itu apa dikasih apa bagian untuk pelatihan Muay Thai sama yang tinju. Oh, tinju. Jadi atlet Muay Thai pun juga sekaligus jadi atlet tinju. Oh. Wah, mantep dulur-dulur. Jadi atlet punya dua basic, yang satunya Muay Thai dan satunya tinju. Jadi Abang Bernard ini punya dua skill ini, tinju dan Muay Thai. Wah. Sekarang sementara lagi fokus untuk PON. PON kapan tuh tanggal? Di Papua bulan 9 tanggal 20. Tanggal 20. Oh, baru mau ngikut PON ini? Ya, cabur Muay Thai. Cabur Muay Thai. Wah, mantep nih dulur-dulur nih. Bang Bernard nanti turun nih di cabang olahraga Muay Thai. Bang Bernard, boleh dikasih sedikit tekniknya enggak? Kita lihat teknik Muay Thai-nya. Oke dulur-dulur, kita lihat nih Bang Bernard nih. Gimana cara latihannya? Pasti seru nih. Ayo dulur, kita lihat dulu. Dulur, kita akan lihat nih, Bang Bernard akan ngajarin kita teknik-teknik yang sudah dipelajarinya, teknik Muay Thai dan tinju. Kalau saya kan sudah pencak silat, jadi mungkin ada perbedaan, kita bisa sharing-sharing dengan atlet satu ini, Bang Bernard. Oke Bang Bernard, kalau di silat itu kan tendangan apa? Ini low kick. Oh, berarti kalau katanya kalau begini low kick. Bedanya kalau di Muay Thai namanya low kick. Ya, Bang Bernard. Kalau di Muay Thai itu tendangan apa? Kalau di Muay Thai kayak gini push. Tendangan push. Oh, tendangan push. Oke, kita akan lihat Bang Bernard mempraktekkan salah satu gerakan Muay Thai-nya. Kita bisa lihat. Wah, kenceng juga ya dulur-dulur ya. Oh, jadi dia main sikut juga ya? Oh, main sikut dulur-dulur. Namanya apa? Elbow. Wah, namanya elbow dulur-dulur. Di silat itu biasanya terlalu dominan itu pukulan dan tendangan, tapi di Muay Thai ada jarak dekat juga, namanya elbow. Oh. Boleh Mas Bang Bernard ajarin saya satu teknik, misalnya kalau cara ngindar atau bagaimana? Ini Bang Bernard nih. Jadi itu ketika di kendal-kendalnya kita gitu. Terus ada serangan selanjutnya nggak? Blok Di push. Di blok. Wah, gila, mantap bener. Habis ini set blok di push langsung strike. Ada serangan yang bikin knockout atau fatal ya? Di Muay Thai itu serangan-serangan berbahaya gitu. Kalau di Muay Thai kebanyakan apa dia tapi dia tahu tidak bikin ngomong tapi Mana buah? cedera dia. Cedera. Contohnya teknik apa itu? Setan dari tadi pakai di gua loh. Sasarannya apa itu? Sasarannya di kepala sini. Oh, boleh dipraktekkan? Pelan-pelan aja tuh. Saya ini. Ayo. Di blok terus push. Masih aja. Wah. Kalau dia elbow di kepala udah Di kepala. jelas Udah pasti ini. Wah, dulur-dulur. Langsung dihantam kepala dulur. Itu saya membayanginnya gimana itu kalau beneran dihajar kayak gini bisa musuh itu bisa langsung geletak gitu. Karena kepala itu termasuk dengan bagian yang rawan. bagian yang rawan. Kaki kirinya diputar. Oh, diputar. Diputar. Jadi biar apa itu diputar? Jadi dia tendangan
Bolehnya ada. Oh, bolehnya ada. Oke dulu, saya mau nyoba nih samsaknya Muay Thai nih. Tangannya juga sambil sambil Oh, digerakin. kuat. Oh. Oh iya. Kasih tahu. Oh, udah benar, udah. Kayak punya lagi. Agak. Bisa. Oh iya. Tangan kirinya Oh, tangan kiri di sini. Oh, fungsinya. biar serang dari apa lawan bisa kita. Oh, dulur-dulur. Jadi kalau Muay Thai itu kita tetap stand tangannya di sini. Jadi biar antisipasi stang atas ya Bang Beras ya. Coba Bang Beras contohkan. Kiri bagian sini Hah? diputar juga biar ada power. Diputar badannya diputar. Iya. Hah? Oh, terus? Ngatur sampai Oh. Oh iya iya. Gini. Tangannya. Ya, ada serangan-serangan lain nggak yang 2 kali 3 kali? Iya kan? Oh. Apa tadi? C. Push. Oke. Coba di dulu, saya pengen nyobain teknik yang Muay Thai nih. Push. Elbow. Oh, elbow. Elbow itu ada berapa macam? Oh, atas. Samping. Oh, bawah. Samping. samping kanan. Kanan. Oh, jadi buat ngasah elbow kayak gitu. Atas. Samping. Di bawah. Oh iya iya. Wah mantep nih dulur-dulur. Saya dapat teknik nih di sini dari Bang Bernard nih. Wah, Bang Bernard udah ngasih banyak teknik nih hari ini. Sikut. Ini Kanan. kanan, bawah. Langsung kan nih. Oh atas. Oh. Set. 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 Mungkin pukul. Terus kalau di Muay Thai itu saya pernah nonton film itu ada tendangan yang dengkulan loncat itu namanya apa itu? Ya. Ya. Ini ya. Oh iya. Oh itu serangannya itu pas lagi gimana itu? Kita blok. Oh loncat. Wah dulu serangan dengkulan loncat dulu. Gimana tadi mas? Blok. Blok. Loncat. Lebih akurat tadi setelah apa kita selain kepala lawan kita sasarannya pasti apa Dagu. Contohnya gimana? Oh. Jadi di blok dulu, habis itu dirangkul, didengkul palanya. Contoh prakteknya mas, saya yang jadi bahan percobaan. Ayo, dengkul, tarik. Wah. dirangkul dulu di kepalanya. Nah, Oh, coba cepatnya mas. Kira-kira kalau udah naik bisa ditambah lagi dengan bisa tambah lagi nih skill. Coba, wah ini mantep banget dulu tekniknya. Ayo, terus. Jadi strike-nya itu bertubi-tubi ya? Blok, elbow, kiri, atas. Coba saya praktekin teknik dari mas, ayo, mas tendang. Elbow, blok, sikut, swing. Wah. udah jelas itu. Saya disuruh Bang Bernard nih, suruh megang target nih. Waduh, sebenarnya saya ragu-ragu nih, tapi karena saya suka dengan Bang Bernard ini, jadi saya pengen lihat dia mainnya gimana. Ayo Bang Bernard. Wah, mantep dulur. Nah, kalau tendangannya. Yuk. Sini. Oh gini. Yuk.
semangat dulur-dulur. Boleh saya ganti coba, Bang? Oke dulur-dulur, sekarang saya sudah diberikan izin oleh Bang Bernard untuk dilatih oleh beliau. Saya diberikan sang tinju nih untuk berlatih. Bang Bernard, saya boleh dilatih? Ya. Wah, saya dilatih Muay Thai nih sama salah satu atlet Muay Thai, Bang Bernard. Ayo Bang Bernard. Wah, dulur, mantap dulur, ayo. Aduh, ayo cut. Saya agak nunduknya itu terlalu nunduk sama, jadi nunduknya itu oh begitu juga. Udah bisa agak. Oh kuda-kuda aja. Oh iya. Coba ya Bang Merah. Bener Bang Merah. Yuk. Wah, ayo sekali. Wah, aduh capek juga. Oke dulur-dulur, sudah sejam lebih saya di sini nih berlatih dengan Bang Bernard. Bang Bernard juga udah ngasih ilmunya ke saya. Ya kita sama bela diri, saling sharing ilmu ya Bang ya. Waduh, saya hari ini dapat pelajaran dan ilmu yang berharga dari beliau Bang Bernard. Mantap lah. Bang Bernard, nanti kapan-kapan saya main kesini lagi dah. Ya. Siap gak ngelatih saya nih? Siap. Waduh, siap katanya Bang Bernard mau ngelatih saya. Oke dulur, terima kasih sudah nonton di channel YouTube BeMind F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya. Ya, itu tadi adalah pengalaman dari Mas Aldo dari Aster Bekasi dan mewakili saya. Terima kasih telah menyebutkan Bima ANF Aster atau Jakarta. Lain kali saya akan main langsung ke sana. Jadi Mas Aldo ini salah satu orang warga PSAT yang gemar sekali, bukan sekedar suka pencaksilat, tapi dia emang suka fight loh. Dia suka tarung ya, hobinya emang hidup untuk bertarung mungkin. Jadi beliau selain menjadi seorang warga PSAT, beliau juga sering menggali ilmu di tempat bela diri lain. Bukan berarti dia meninggalkan asalnya atau meninggalkan status dia sebagai warga PSAT, tapi beliau hanya menggali ilmu untuk diberikan kepada adik-adik kita yang berlatih di rayon atau di organisasi PSAT. Saya minta dulur-dulur komen di kolom komentar, bagaimana sih menurut dulur-dulur semua apabila ada warga PSAT yang ikut bela diri lain atau menggali ilmu di tempat bela diri lain? Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Bima ANF untuk mengikuti video terbaru dari Bima ANF. Dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam bersaudara.